Siddhartha Gautama lahir sekitar abad ke-6 sebelum Masehi di Kapilavastu, wilayah di perbatasan India dan Nepal. Ia adalah putra Raja Sudodana dan Ratu Maya dari kerajaan kecil Sakyas. Kelahirannya disertai cerita bahwa Ratu Maya bermimpi melihat gajah putih masuk ke perutnya sebelum hamil, yang ditafsirkan sebagai tanda kelahiran seorang besar. Setelah lahir, bayi Siddhartha diyakini akan menjadi seorang raja besar atau seorang guru spiritual besar. Namun, 7 hari setelah melahirkannya, Ratu Maya meninggal dan Siddhartha kemudian dibesarkan oleh ibu tirinya, Mahaprajapati Gautami. Masa kecil Siddhartha diwarnai dengan kemewahan dan perlindungan berlebih dari ayahnya. Raja Sudodana ingin memastikan anaknya menjadi penguasa besar, bukan seorang pertapa. Siddhartha tumbuh dengan pendidikan yang lengkap, mencakup ilmu perang, politik, kesusastraan, serta filsafat yang berlaku pada zamannya. Ia tumbuh sehat, tampan, dan cerdas, serta mendapatkan perhatian penuh dari keluarga kerajaan. Kehidupannya di dalam istana dipenuhi kenyamanan dan jauh dari penderitaan dunia luar. Untuk memastikan Siddhartha tidak tergoda kehidupan asketis, ayahnya membangun 3 istana yang megah, masing-masing untuk musim panas, musim hujan, dan musim dingin. Di sana, ia dikelilingi musik, tari, dan keindahan yang sengaja diatur agar Siddhartha tidak mengenal penderitaan. Pada usia remaja, Siddhartha juga menunjukkan kemampuan luar biasa dalam olahraga dan bela diri. Dalam sebuah sayembara, ia memenangkan hati putri Yasodhara dengan mengalahkan banyak pesaing melalui keahlian memanah dan kekuatan fisiknya. Setelah menikah dengan Yasodhara, Siddhartha tetap menjalani hidup mewah di dalam istana. Ia kemudian dikaruniai seorang putra bernama Rahula. Meski hidup bergelimang kemewahan, di dalam dirinya mulai tumbuh rasa penasaran tentang dunia di luar istana. Perasaan hampa dan pertanyaan mendalam tentang kehidupan muncul, karena ia tidak bisa mengabaikan rasa bahwa ada sesuatu yang lebih dari sekadar kekuasaan, harta, dan kenikmatan duniawi. Hal ini menjadi awal perjalanannya menuju pencerahan. Pada usia 29 tahun, Siddhartha meminta untuk keluar dari istana dan melihat kehidupan rakyatnya. Dalam perjalanan keluar, ia menyaksikan pemandangan yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Pertama, ia melihat seorang tua renta dengan tubuh bungkuk, langkah lambat, dan penuh kelemahan. Kemudian ia melihat seorang yang sakit parah, penuh penderitaan dan kesakitan. Lalu ia melihat jenazah yang dibawa untuk dikremasi. Semua itu membuatnya tersadar bahwa kehidupan tidak hanya berisi kesenangan, melainkan juga penderitaan, penyakit, penuaan, dan kematian. Pertemuan terakhir yang sangat memengaruhinya adalah saat ia melihat seorang pertapa berbeda dengan orang lain. Pertapa itu tampak tenang dan damai meski hidup sederhana. Dari situlah Siddhartha menyadari bahwa mungkin ada jalan untuk terbebas dari penderitaan hidup. 4 pemandangan itu, yang dikenal sebagai 4 perjalanan agung, menjadi titik balik dalam kehidupannya. Ia mulai merasakan kegelisahan mendalam dan merasa bahwa kehidupannya di istana tidak mampu menjawab pertanyaan tentang makna kehidupan. Malam itu, Siddhartha memutuskan meninggalkan istana, istrinya Yasodhara, dan putranya Rahula. Keputusan ini dikenal dengan istilah Pangeran meninggalkan istana atau Mahabinish dengan menunggang kudanya Kantaka, ditemani kusirnya Chana. Ia meninggalkan istana secara diam-diam. Setelah sampai jauh, ia menanggalkan perhiasan dan pakaian kerajaannya,
lalu memerintahkan Channa untuk kembali. Sejak saat itu, Siddhartha menjalani kehidupan sebagai seorang pencari kebenaran. Perjalanan Siddhartha sebagai seorang pertapa dimulai dengan berguru kepada guru-guru terkenal pada zamannya. Ia belajar meditasi mendalam, konsentrasi, dan ajaran filsafat, tetapi merasa semua itu belum memberikan jawaban sejati. Ia pun melanjutkan pengembaraannya, mencoba berbagai praktik asketisme yang keras bersama kelompok pertapa. Bertahun-tahun ia menjalani hidup ekstrem dengan berpuasa sangat ketat hingga tubuhnya sangat kurus. Namun, akhirnya Siddhartha menyadari bahwa penderitaan ekstrem tidak membawa pada kebebasan sejati. Setelah 6 tahun menjalani hidup asketis, Siddhartha menyadari bahwa baik kemewahan berlebihan maupun penyiksaan diri yang ekstrem bukanlah jalan menuju kebenaran. Ia kemudian memilih jalan tengah, yaitu kehidupan sederhana yang seimbang tanpa berlebihan atau menyiksa diri. Dengan tekad bulat, ia menuju Bodh Gaya, sebuah tempat di India Utara. Di sana, ia duduk di bawah pohon Bodhi dan bersumpah tidak akan bangkit sebelum menemukan jawaban sejati tentang penderitaan dan cara mengakhirinya. Siddhartha mulai bermeditasi dengan konsentrasi penuh. Dalam perenungannya, ia menghadapi berbagai godaan, termasuk dari Mara, dewa penggoda yang melambangkan nafsu, ketakutan, dan keputusasaan. Namun, Siddhartha tetap tenang dan tidak tergoyahkan. Ia mengarahkan pikirannya pada kebenaran hakiki tentang kehidupan. Setelah melalui malam panjang meditasi, ia mendapatkan wawasan mendalam tentang hukum sebab akibat, kelahiran kembali, serta cara mengakhiri penderitaan. Pada dini hari, Siddhartha mencapai pencerahan sempurna. Ia memahami 4 kebenaran mulia, yaitu bahwa hidup penuh penderitaan, penderitaan muncul karena keinginan dan keterikatan. Penderitaan bisa diakhiri, dan ada jalan untuk mengakhirinya. Jalan itu adalah jalan mulia berunsur 8, yang mencakup kebijaksanaan, moralitas, dan meditasi. Sejak saat itu, Siddhartha Gautama dikenal sebagai Buddha, yang berarti yang tercerahkan. Setelah mencapai pencerahan, Buddha tinggal beberapa waktu di Bodh Gaya. Merenungkan pengetahuan barunya, ia sempat ragu, apakah manusia mampu memahami kebenaran yang dalam itu. Namun, menurut tradisi, Dewa Brahma meyakinkannya untuk mengajarkan Dharma. Maka, Buddha memutuskan untuk membagikan ajarannya kepada semua orang, tanpa membedakan kasta, status, atau jenis kelamin. Keputusan ini menjadi awal penyebaran ajaran Buddha di seluruh India. Perjalanan pengajaran Buddha dimulai di Taman Rusa, Sarnath, dekat Benares. Di sana ia memberikan khotbah pertamanya kepada 5 pertapa yang pernah menjadi pengikutnya. Khotbah itu dikenal sebagai pemutaran roda Dharma pertama, yang berisi penjelasan 4 kebenaran mulia dan jalan mulia berunsur 8. Kelima pertapa itu kemudian menjadi murid pertama Buddha. Seiring waktu, semakin banyak orang dari berbagai latar belakang yang menjadi pengikutnya membentuk komunitas Sangha. Buddha menghabiskan 45 tahun hidupnya mengajarkan Dharma di berbagai wilayah India. Ia menolak diskriminasi kasta, menerima semua orang yang ingin belajar, baik bangsawan, pedagang, maupun rakyat biasa. Banyak raja dan bangsawan yang menjadi pelindung ajarannya. Sangha berkembang pesat dan menjadi dasar terbentuknya ajaran Buddha yang bertahan hingga kini. Buddha selalu mengajarkan kesederhanaan, welas asih, dan kebijaksanaan dalam menghadapi penderitaan. Sepanjang pengembaraannya, Buddha juga menghadapi berbagai tantangan, termasuk pertentangan dari kelompok-kelompok keagamaan lain dan ujian dari murid yang iri. Namun, ia tetap konsisten mengajarkan jalan kebijaksanaan. Ajarannya tidak berfokus pada spekulasi metafisik,
melainkan pada cara praktis untuk mengakhiri penderitaan manusia. Hal ini membuat ajarannya diterima luas dan bertahan melintasi zaman. Pada usia 80 tahun, Buddha wafat di Kusinara setelah jatuh sakit. Kemungkinan karena makanan yang ia terima dari seorang dermawan. Peristiwa wafatnya dikenal sebagai parinirvana, yaitu ketika seorang Buddha meninggalkan dunia setelah mencapai pencerahan penuh. Sebelum wafat, ia berpesan kepada murid-muridnya untuk menjadikan Dharma sebagai guru mereka dan berjuanglah dengan sungguh-sungguh. Dengan wafatnya Siddhartha Gautama, ajaran Buddha terus hidup, menyebar ke seluruh Asia, dan memengaruhi jutaan orang hingga hari ini.